Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di Unires Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yaitu hukum ro tafkhim atau ro mufakhamah ya. Nah, teman-teman, ada beberapa agenda atau poin yang akan kita pelajari pada materi ini. Pertama, nanti kita akan pelajari dulu pengertiannya, kemudian huruf-hurufnya, kemudian syaratnya, kemudian cara membacanya, dan bagaimana pula contohnya, seperti itu. Nah, teman-teman ya, kita masuk langsung ke pengertian ro tafkhim atau ro mufakhamah. Nah, teman-teman ya, pengertian dari ro tafkhim atau ro mufakhamah. Ro tafkhim atau ro mufakhamah adalah ro yang dibaca tebal ya. Karena teman-teman, tafkhim ini dalam bahasa Indonesia artinya tebal ya. Jadi, ro tafkhim itu artinya ro tebal. Artinya ro yang dibaca tebal, seperti itu. Nah, huruf ro tafkhim atau ro mufakhamah. Ya, udah jelas ya teman-teman, huruf ro tafkhim itu ya hanya satu, yaitu huruf ro itu sendiri ya. Namanya juga ro tafkhim, ro yang tebal. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu huruf ro. Nah, kita lanjut ke syarat-syarat dari ro tafkhim ya. Syarat dari ro tafkhim. Nah, teman-teman, di sini ada 5 syarat. Ada 5 syarat ro tafkhim atau ro mufakhamah. Yang syarat ini harus terpenuhi, dan jika ada salah satu syarat ini terpenuhi, maka dia disebut dengan ro tafkhim atau ro tebal, seperti itu. Di sini pertama teman-teman adalah ro yang berharkat fathah ya. Ro yang berharkat fathah. Kemudian ro yang berharkat dhamma ya. Kemudian ro yang berharkat sukun ya. Sedangkan huruf sebelumnya berharkat fathah atau dhammah ya. Fathah atau dhammah. Nanti untuk yang lebih jelasnya teman-teman kita akan bahas di contoh saja ya. Biar nanti kelihatan huruf yang dimaksud dengan syarat-syarat ro tafkhim ini seperti apa. Nanti kita langsung masuk saja ke contohnya seperti itu. Sedangkan syarat yang keempat teman-teman ya, ro yang berharkat sukun, sedangkan huruf sebelumnya berharkat kasroh, tetapi bukan kasroh asli dari perkataannya. Kemudian syarat yang kelima teman-teman, ro berharkat sukun ya, sedangkan huruf sebelumnya berharkat kasroh asli, tetapi setelah huruf ro-nya itu ya teman-teman, ada salah satu huruf yang huruf isti'la yang tidak berharkat kasroh ya. Isti'la itu artinya teman-teman suara yang terangkat ya. Jadi huruf-huruf yang suara yang terangkat, seperti teman-teman huruf di sini ada kho, wo, to, zo ya, kemudian huruf ko ya, juga nanti termasuk huruf-huruf dari huruf isti'la seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara membaca ro tafkhim. Nah, di sini teman-teman ya, cara membaca ro tafkhim atau ro mufakhamah adalah tebal ya. Sebagaimana namanya teman-teman, ro tafkhim atau ro tebal, maka cara membacanya nanti ro-nya kita baca tebal seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk nih teman-teman ke contoh dari ro tafkhim ya. Masuk ke contoh tafkhim. Nah, di sini teman-teman sebagaimana yang syarat yang pertama tadi ya, ro berharkat fathah ya. Jika ro ada huruf ro berharkat fathah, maka dia disebut dengan ro tafkhim ya. Contohnya di sini teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada huruf ro yang berharkat fathah, dzarro, dzarratin ya. Mithqala dzarratin, dzarratin, dzarratin. Kita tebalkan huruf ro-nya, kita baca tebal. Kita bulatkan juga suara kita. Dzarratin, dzarratin, dzarratin ya. Kita tebalkan huruf ro-nya. Kemudian teman-teman, contoh yang kedua adalah huruf ro yang berharkat dhammah, yang berharkat dhammah. Di sini ada contoh teman-teman, nasru ya. Jadi ro-nya kita baca tebal. Nasru, 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 nasru,
nasru. Ya, kita baca ro-nya dengan tebal ya. Kemudian teman-teman contoh selanjutnya di sini ada huruf ro yang berharkat sukun ya. Sedangkan huruf sebelumnya berharkat fathah atau dhammah. Jadi kita cari dulu ro yang berharkat sukun ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada huruf ro ya di sini berharkat sukun dan kita bisa lihat huruf sebelumnya berharkat fathah atau dhammah. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada huruf ta yang berharkat fathah ya. Huruf ta yang berharkat fathah, maka dia ro di sini teman-teman, ro di sini merupakan ro tafkhim. Cara bacanya kita tebalkan saja. Tarmihim, 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 tarmihim. Ya, kita baca ro-nya secara tebal seperti itu. Kemudian juga teman-teman ya, kalau yang ro-nya bertemu ro sukun yang sebelumnya adalah berharakat dhamma, ya di sini ada contohnya teman-teman ya, Quran ya. Quran ya. Ada ro sukunnya di sini ya. Kemudian ada huruf sebelumnya tuh ada huruf qaf ya yang berharakat dhamma, maka ro-nya dibaca tafkhim. Fihil Qur'an, fihil Qur'an, Qur'an. Ya, kita baca ro-nya secara tebal seperti itu. Kemudian teman-teman kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu ro yang berharkat sukun. Ro yang berharkat sukun ya, sedangkan huruf sebelumnya berharkat kasroh ya. Ro yang berharkat sukun dan sedangkan huruf sebelumnya berharkat kasroh, tetapi bukan kasroh asli dari perkataannya, bukan dari kasroh asli ya. Kita bisa lihat di contoh ini teman-teman, ada huruf ro sukun ya, ro sukun ya, sedangkan huruf sebelumnya adalah kasroh. Nah, di sini biasanya nih di awal ayat teman-teman, di awal ayat di sini di dalam surat Al-Fajr ya, di awal ayat ya, ro-nya ini sukun ya. Dan dia nanti kita baca di sini ada baris kasro ya. Tapi dia bukan kasro asli karena dia bukan asal katanya itu berbaris kasro. Jadi teman-teman ini asal katanya kan dari roja'ah ya. Nah, jadi nanti teman-teman ya, dia bukan kasro asli, maka kita bacanya tebal. Kita tafkhimkan. Seperti apa? Irji'i, 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 irji'i. Ya, kita tebalkan huruf ro-nya. Ya, jangan ditipiskan. Kalau ditipiskan seperti ini, teman-teman. Irji'i, irji'i, irji'i. Tapi kita tebalkan. Irji'i. Ya, irji'i. Ya, kita baca tebal huruf ro-nya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman adalah contoh terakhir dari ro tafkhim ya. Contoh terakhir dari ro tafkhim ya. Jadi teman-teman ya, syarat yang kelima ini ya, yaitu ada ro yang berharkat sukun ya. Ada ro yang berharkat sukun, sedangkan huruf sebelumnya teman-teman berharkat kasroh asli, tetapi setelah huruf ro-nya tadi ada salah satu huruf isti'la yang tidak berharkat kasroh ya. Apa saja sih huruf-huruf istilah? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada huruf qaf, dhad, shad ya, za, ta, ghain dan kha ya, dan kha. Ya. Itu adalah huruf-huruf istilah atau istilah itu artinya suara terangkat seperti itu. Nah, jadi teman-teman diperhatikan lagi itu syaratnya tadi teman-teman. Pertama harus ada huruf ro yang sukun ya, kemudian huruf sebelumnya itu berharkat kasroh asli ya. Kemudian setelah huruf ro-nya itu teman-teman ada huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu yang tadi di sini ada ini huruf isti'la teman-teman. Kemudian huruf isti'la di sini tidak boleh berharkat kasroh ya. Artinya dia tidak boleh berharkat kasroh, bisa jadi dia fathah atau dhammah seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Labil mirsad ya. Di sini teman-teman ada huruf ro sukun ya. Kita deteksi dulu syarat-syaratnya tadi teman-teman. Ro sukun ya. Kemudian huruf sebelumnya ya. Di sini tadi huruf sebelumnya berharkat kasroh asli. Nah, di sini ada huruf mim teman-teman. Huruf mim ini berharkat kasroh asli ya. Huruf mimnya berharkat kasroh asli. Kemudian huruf setelahnya itu adalah huruf isti'la katanya. Nah, kita bisa lihat di sini ada huruf so. Huruf so yang berharkat fathah, artinya tidak berharkat kasroh
ya, maka terpenuhilah dari syarat-syarat yang poin ini tadi teman-teman, syarat-syarat dari ro tafkhim. Maka di dalam ayat ini teman-teman, ro-nya kita baca ro tafkhim seperti itu. Jadi bacanya seperti ini teman-teman. Inna rabbaka labil mirsad, labil mirsad, labil mirsad. Ya, kita baca tebal huruf ro-nya ya. Jadi teman-teman kalau kita baca tebal biasanya seperti ini, mirsad. Kalau tipis kita bacanya mirsad, mirsad. Tapi kalau tebal mirsad ya. Paham ya? Untuk membedakannya nanti dengan ro tarkik seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa cukup pembahasan kita tentang ro tafkhim ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan tentunya bisa mempraktekannya ketika membaca Al-Quran. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.